Sound Demari bersama saya Kemas Julius. Terima kasih teman-teman sudah menonton konten-konten daripada Cek Sound Demari sebelumnya. Terima kasih atas support-supportnya. Jangan lupa subscribe dan like ataupun komen. Dengan demikian channel ini akan terus berkembang dan memberikan sharing-sharing yang bermanfaat buat teman-teman semua. Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin sebagian teman-teman diecaster akan mengalami hal-hal seperti ini. Seperti apa? Setelah ini. Oke teman-teman, kita akan ngebahas sesuatu sharing yang umumnya akan dialamin oleh para teman-teman diecaster, khususnya yang punya masalah dengan menyimpan ataupun mendisplay daripada koleksi-koleksi diecastnya. Yang umum yang kita selalu lihat di Indonesia khususnya adalah penuaan ataupun aging, misalkan seperti blister. Blisternya menguning. Ini blister harusnya kan clear seperti ini. Dengan berjalannya usia dia akan menguning. Kenapa dia menguning? Itu biasanya karena mungkin faktor penyimpanan ataupun situasi negara kita yang sangat tropis yang berakibat adanya perubahan bentuk ataupun perubahan warna daripada material-material yang digunakan dalam dunia diecaster. Tetapi kita pun akan melihat beberapa item yang mengalami perubahan yang sangat drastis ataupun bahkan mungkin buat teman-teman diecaster akan menjadi sesuatu yang sangat mengecewakan. Kita akan sharing satu persatu seperti apa. Saya ambil di sini di meja ini ada beberapa item, ya ini tentu pasti karena aging, dia menguning, blisternya akan menjadi sangat rapuh. Oke. Demikian juga dengan ini karena dia udah menguning, sangat gampang sekali pecah. Jadi kurang lebih dibilang getas. Nah, tetapi ada item-item yang mungkin yang sangat mengecewakan yang saya maksud dari tadi, yaitu adanya bisa mungkin dalam dunia metal atau disebut metal fatigue ataupun kegagalan material ataupun Yang jelas saya hanya bisa memberikan gambaran mainan yang hancur seperti ini. Ini bukan sengaja dihancurkan, tetapi ini dia hancur karena didisplay. Bisa jadi mungkin karena kelembaban yang ada di Indonesia tidak mendukung daripada sifat material yang dipergunakan dalam membuat mobil-mobilan ini, atau juga mungkin adonan waktu membuat campuran daripada untuk membuat mobil-mobilan ini. Kita nggak pernah tahu. Jadi tapi yang jelas di sini saya menunjukkan ini yang terjadi. Ini kita tidak mempermasalahkan itu merek apa, tetapi karena apa? Ini bisa terjadi kepada merek apapun yang membuat mobil-mobilan ataupun diecast. Ya. Ini saya sendiri lupa nih mobilnya apa. Yang jelas nih judulnya itu ada Hot Rod Magazine. Ini mobilnya pasti mobil pickup ya. Tapi kalau memang karena ini hot rod, jadi ini masih ada kelihatan seperti inilah kurang lebih ya. Tetapi bagian lainnya udah hancur. Ini mungkin seperti ini. Nah, gimana kehancuran akan saya tunjukkan. Ya, ini adalah kap mesinnya. Tuh, sangat gampang sekali patah, tanpa harus menggunakan tuh. Ini sebenarnya dia rusak waktu saat saya displaykan di rumah. Nggak tahu penyebabnya apa karena materialnya kurang bagus, ataupun adonan pembuatan materialnya kurang, ataupun bisa jadi penyebabnya adalah suhu ruangan tempat saya menyimpan ini tidak mendukung material daripada diecast ini. Saya tidak mention ini merek apa, yang jelas ini terjadi. Ini memang serpihan-serpihannya ada. Bisa juga kita bilang sebagai metal fatigue ataupun apalah. Kemudian yang kedua, ini ada juga diecast yaitu mobil Jeep Mercy, kurang lebih mengalami hal yang sama. Ini mungkin materialnya beberapa sudah hilang ya. Kurang lebih dia bentuknya seperti ini. Ini ada di sini, kurang lebih ya. Kemudian ini pintunya.
Ini pintunya segala macam. Ini juga karena mungkin sebagian daripada material ini sudah hilang karena begitu dipindah-pindahkan ataupun di sini juga kita bisa lihat bahwa material ini sangat rapuh tuh. Jadi memang kita nggak tahu apa penyebabnya. Ini bisa menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan buat para diecaster ataupun para teman-teman yang mengkoleksi. Dan yang pada umumnya adalah orang suka mengalami cat yang merintis ataupun cat yang berubah seperti kulit jeruk. Jadi dia agak kasar seperti itu. Itu pun terjadi di dunia diecaster seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ini pastinya karena penyimpanan yang tidak sengaja, mungkin bisa jadi taruh di dashboard mobil. Jadi akhirnya karena cuaca panas dia menjadi seperti melintir dia punya material daripada karet-karetnya. Oke. Kemudian yang umum juga dialamin oleh khususnya yang menggunakan real rider ataupun mobil-mobilan yang menggunakan ban karet. Biasanya kalau untuk merek-merek yang bagus ataupun yang sudah berpengalaman dalam menyimpan ataupun meletakkan mobilnya, dia akan memberi jarak antara roda dengan base-nya. Jadi seperti melayang lah istilahnya tuh, kalau mobil asli itu digantung, dikasih jack untuk di 4 rodanya biar mobilnya menggantung. Kalau dia tidak menggantung ataupun tidak ada alas entah kertas ataupun ruangan antara ban dan base-nya, dia akan mengalami seperti ini. Bannya leleh karena bereaksi dengan plastik yang ada di base ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Ban yang kalah dan base-nya kita bisa lihat tuh, keras sekali tuh. Ini akan kalah, base-nya kalah, rodanya pun jadi rodanya berarti plastiknya yang kalah, karetnya tidak. Ada satu lagi yang akan dialamin oleh teman-teman yang khususnya bermain dengan ban-ban yang terbuat dari karet adalah ada masa nanti satu saat ban ini akan putus seperti dipotong seperti dengan lurus sekali, seperti dipotong dengan cutter. Jadi lurus sekali dia akan putus. Nah, tinggal solusinya gimana ya, cari ban pengganti aja paling. Ini bannya mulus, yang kalah adalah base-nya. Bisa kelihatan 4 rodanya. Ini penyebabnya adalah reaksi kimia ataupun reaksi dari material daripada roda yang berbahan karet dengan material base yang berbahan plastik. Jadi dia seperti ada chemistry ataupun penggabungan yang tidak diharapkan, yang menyebabkan salah satu dari materialnya atau kedua materialnya mengalami perubahan yang tidak kita inginkan. Bisa dilihat keempat rodanya menempel dengan ini. Mengatasinya seperti apa? Sebenarnya gampang, yaitu tinggal mengangkat antara roda dan base-nya, tidak ada kesempatan untuk keduanya menyatu. Bisa jadi bisa kita kasih kertas ataupun kita gantung melayang. Itu jalan keluar yang bisa dilakukan buat teman-teman diecaster. Ini akan dialamin di mainan seperti ini, seperti Tomica Limited Vintage misalkan, itu menggunakan ban karet. Kalau dia langsung ke menggunakan base seperti ini, dia akan mengalami hal yang sama. Hanya masalah waktu. Jadi kalau memang kita mempunyai koleksi, kita simpan di ruangan yang ada pengatur suhu ruangan misalkan ber-AC ataupun segala macam, itu hanya memperpanjang usianya. Apa akan terjadi seperti ini? Iya, selama ini terjadi, maksudnya selama ini dibiarkan ketemu, kecuali memang dia dikasih ruangan kosong antara ban dan velg. Ini ngalamin di skala ini 143 ya. Di 164 Tomica Limited Vintage saya ngalamin. Kemudian di 118 saya ngalamin, apalagi merek-merek Eropa. Karena memang mungkin cuaca di Eropa dengan cuaca di Indonesia itu sangat beda. Ada kadang-kadang kita harus sadar
ataupun kita paham banyak item-item yang memang diproduksi buat di Eropa dan juga item-item yang sukses diproduksi untuk Asia yang tentunya lingkungan ataupun environment yang ada di sana dengan di sini sangat berbeda. Bahkan kadang-kadang di sini mungkin sangat berbeda yang sangat drastis lah. Nah, di sini ada bagian yang mungkin bisa saya tunjukkan bahwa cat yang terjadi perubahan cat yang seperti kulit jeruk ya. Di bagian sini ada. Penyebabnya adalah kemungkinan ya ada pegang langsung dari karena tangan kita mengandung asam itu berubah dengan ataupun bereaksi dengan cat yang ada di bodi mobil-mobilan ini. Oke. Nah, demikian sharing saya tentang tentang dunia diecast ini. Kalau teman-teman punya pengalaman ataupun apapun yang misalkan punya saran ataupun punya pengalaman gimana mengatasi solusi kejadian seperti ini, silakan tulis di bawah. Nanti mungkin itu akan membantu teman-teman yang lain untuk mencari solusi bagaimana merawat dan menikmati mobil-mobilan ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Sampai ketemu di Cek Sound di Mari berikutnya.